Yang mana ayatnya itu? Wahyu 19 Wahyu 19:7. Enggak, Itu sekian kali. soalnya saya buka Alkitab melalui handphone, jadi nggak bisa sekarang. Wahyu 19:7. Tetap layar, weh. Kalau pas kena matahari dengan Bani Israel, matahariku, gitu maksudnya Bang Faru. Keluarlah Bani Israel lah. Ngeri, Ces. Aduh, Ces, hati-hati, Ces. Habis, Ces. Nanti kalau kau Ces. Makanya dulu Cis, ya 12 tahun yang lalu, ya 13 tahun yang hampir 13 tahun yang lalu aku syahadat. Karena aku sayang sama matahariku. Nggak mau aku dihantam nanti matahariku. Ya. Ah, kalau kayak gitu ya surganya, Cis, ambil aja sama kau. Kalau memang harus diobrak-abrik besok matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih berlanjut perdebatan antara Mu'alaf Farouk versus Pendeta Ces yang membahas tentang perjamuan kawin anak domba. Nah teman-teman, sangat seru sekali tentunya. Mari kita simak videonya. Abang aja pun nggak tahu tentang pengantin dalam Alkitab. Masa abang menjelaskan kayak gitu? Bukan pengantin maksudnya untuk kawin-kawin, Bang. Itu bukan khusus untuk kawin-kawin pengantinnya itu. Original teksnya itu wedding loh, pesta perkawinan, wedding. Enggak aja kok. Jadi apa perkawinan itu? Perkawinan apa coba? Enggak aja original teksnya itu di Inggris kan tuh wedding, pesta perjamuan kawin. Enggak aja. Yang mana ayatnya itu? Wahyu 19:7. Enggak, Itu sekian kali. Soalnya saya buka Alkitab melalui handphone, jadi nggak bisa sekarang. Wahyu 19:7. Kalau pas kena matahari dengan Bani Israel, matahariku, gitu maksudnya Bang Faru. Keluarlah Bani Israel lah. Ngeri, Ces. Aduh, Ces, hati-hati, Ces. Habis, Ces. Nanti kalau kau Ces. Makanya dulu Cis, ya 12 tahun yang lalu, ya 13 tahun yang hampir 13 tahun yang lalu aku syahadat. Karena aku sayang sama matahariku. Nggak mau aku dihantam nanti matahariku. Ya. Ah, kalau kayak gitu ya surganya, Cis, ambil aja sama kau. Kalau memang harus diobrak-abrik besok matahari. Cis. Mending sama jelet kok, Cis. Kalau nggak gawat deh sama matahari kok, Cis. Erik Banurung, Iya, agama apa? Kristen bang, Kristen. Kristen. Ini Oke, Bang pengantin Faru. lagi di jalan pengantin ini pun diobrak-abrik besok mataharinya nih. Bang Lanjut, Erik, Bang Farouk. mana Bang Erik? Jangan makan yang Gimana, pedas-pedas ya ketika di dunia, Bang Erik, ya. Enak lah yang pedas. Aduh, kasihan nanti, Bang. Pengantin kau nanti yang kasihan kalau dihantam mataharimu kau makan pedas. Enak lah kalau yang pedas-pedas, kalau nggak pedas nggak enak. Oh, berarti kau suka Betul, ya? Bang. Pedas-pedas ya? Iyalah. Kalau mataharimu pun pedas kau suka? Kayak bidadari. Hah? Pedas Enak itu. lah. Ya kalian pilih bidadari apa dihantam matahari kalian? Mana ada dia dihantam matahari. Wahyu 19 nomor 7 baca, Cis. Aduh, Cis. Baca udah. Erik yang ngomong, Erik Manurung yang ngomong. Si Banurung, Ya. Si Banurung, Kenapa? Bang Faru. Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba. Baca Alkitab jangan satu ayat. Dari mana belajar Dari kau kitab kejadian belajar kami tunggu Alkitab cepat, nggak satu apa-apa lah. ayat? Begadang pun kami jadi. Bacalah dari kitab kejadian, nggak apa-apa. Bacalah. Tamat tidak sekolah. Ada tamatan sekolahmu, tahu nggak cara belajar membaca Alkitab? Siapa yang bikin aturan itu? Kalau membaca satu buku, masa kau cuma baca tantaknya aja? Loh, kok cerita-cerita belakang kau? Kami sudah baca, aku udah pernah baca, Erik. Sampai hampir 2 kali aku selesai baca dari kitab kejadian sampai Wahyu. Kalau kau nggak percaya, kau baca, kami tunggu. Nggak akan hilang itu kalimat perkawinan anak domba itu, nggak hilang tuh, Rik. Iya, tapi itu perumpamaan. Tahu aku itu perumpamaan. Baca dulu, baca satu perikop. Kitab Wahyu itu penglihatan Yohanes, mimpi Yohanes di Pulau Patmos, bukan perumpamaan itu. Kau biar pun nggak tahu dari mana pula perumpamaan kita Wahyu, enggak aja kau. Itu kan penglihatan Yohanes itu. ahli Alkitab ya. Kalau Al-Quran paham nggak kau?
Aku master Bibel, aku master Bibel. Oh, master Bibel, tapi master Iya. Al-Quran master enggak? Master juga lah dibandingkan sama kau. Ya udah, biar saya tanya dulu satu. Kalau kau master, Udah Jangan silakan. Siapa agama Islam yang udah masuk di surga? Siapa agama Islam yang masuk di surga? Siapa orang mau si Muhammad udah di mana? Udah di surga enggak? Oke, di dalam Al-Quran, ya Allah menyampaikan bahwasanya ya surga itu belum dibuka, Cis. Masih kosong surga itu. Berarti ya dibukanya surga berarti nanti agama setelah Islam yaumil ini- akhir, setelah Agama Islam terjadinya ini tujuannya enggak kiamat. pasti lah. Apa? Berarti masuk agama Islam enggak pasti tujuannya. Ya? Pastilah ada ayatnya. Aku bacakan nama kau ya, surah Al-Baqarah ya. Dimulai ayat apa nih aku bacakan nih kamu ya. Ini dengar. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabba. Sesungguhnya itu pakai inna, biar kau tahu inna. Ya huruf alif yang bergaris kasroh bertemu dengan huruf nun yang bertasdid. Ya itu kesungguh-sungguhan benar akan terjadi. Kalau kau belajar grammar bahasa Arab, sesuatu yang pasti akan terjadi. Apa dikatakan di situ? Sesungguhnya ya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Mereka akan masuk ke dalam surga. Di mana di surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho atas kehendaknya Allah. Itu Ada kalau beriman kan. Pertanyaan saya, siapa yang udah beriman? Ya aku beriman, kau kan nyembah manusia, nggak beriman lah kau. Dari mana dari mana kau tahu kau beriman? Loh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suatu Apa riwayat artinya? menceritakan, Apa suatu artinya? ketika malaikat Jibril diam dulu lah kau Erik. Apa artinya? Suatu riwayat, dengar dulu. Suatu riwayat dalam hadis dikisahkan yang malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad SAW. Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba jelaskan apa itu Islam, apa itu iman? Hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah." Itu kalimat syahadat. Biar kau tahu. Aku Jadi bersaksi kapan tiada kau- Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kapan kau melihat si Muhammad jadi utusan? Kapan kau Yang melihat? bilang melihat siapa? Aku kan bersaksi bukan menyaksikan. Jadi kok kau bersaksi kau yang udah ribuan tahun. Bersaksi bukan menyaksikan, Erik. Makanya kau kurang-kurangi makan deda itu, Erik. Belajar di mana kau kalau kau nggak lihat kok kau bersaksi? Loh, kan aku katakan bersaksi bukan menyaksikan. Menyaksikan itu baru harus melihat. Siapa yang bilang menyaksikan? Kan bersaksi. Kau juga kau bisa bersaksi kau. Di dalam imanmu. pakai logika, Aku percaya pakai kepada logika. Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Pernah rupanya kau nengok Tuhan Allah Bapa? Hah? Erik, muntahkan dulu dadakmu, Gimana? muntahkan dadakmu dulu. Erik, Gimana? kalau iman HKBP ya ada hata hau porseaon. Au porsea di debata Jahoba kata dia. Dia percaya katanya ke debata Jahoba kata dia. Apakah kau melihat debata Jahoba? Ria Kristen Tapi dia. bukan di situ aku bersaksi melihat Tuhan, bukan kayak gitu. Beda. Aku ada rupanya bilang aku bersaksi melihat Tuhan. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan. Kapan kau lihat si Muhammad jadi diutus? Loh, nggak perlu melihat aku. Berdasarkan apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Fat ayat 29. Salah satu rukun iman kami beriman kepada Al-Quran. Quran kami mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Bedakan antara bersaksi dengan menyaksikan. Kalau menyaksikan benar kau bilang harus melihat. Tapi kan kami bersaksi, bukan menyaksikan. Itulah disebut dengan iman. Bahkan di dalam pakai logika anak kecil aja tahu, anak kecil aja tahu. Musafir. Terima kasih Bang Musafir. Ada abangku rupanya di sini, masya Allah, Bang Musafir. Jadi siapa yang udah di surga? Siapa yang udah di surga?
Kau jangan ngelawan. Wow, Bang Musafir. Terima kasih. Penghuni surga belum ada, mati dulu kau baru masuk surga. Kok nanya pula kau siapa yang udah di surga? Makanya lucu. Halo, Tuhan kau di surga. Gimana Kenapa kau junjungan masuk surga? junjungan Satu-satu aja aku dulu. belum pasti di surga. Kita berpikir ya. Nah, kalau gitu kasih ini siapa ini? Al-Qudus ini siapa ini? Hotel sebentar, satu-satu ini ada Kristen 3. Kami kan tidak menggereja ini. Si Eri aja pun aku tutup mimnya satu-satu. Jadi biar kita yang sementara. Oke, kalau kau katakan Nabi Muhammad SAW belum pasti masuk surga, kasih dalilnya di mana dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad SAW belum pasti masuk surga. Di mana? Di mana? Sementara dalam surah Al-Adab ayat 56, Allah telah memberikan jaminan surga kepada Nabi dengan menyatakan bahwasanya dia memberikan rahmat dan juga pujiannya kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Ada enggak ayat di dalam Al-Qur'an di mana dikata di Bibelmu di mana dikatakan sesungguhnya Bapak bersalawat kepada Yesus? Mana ada? Sesungguhnya Bapak menjanjikan surga untuk Yesus? Mana ada? Bahkan Yesus pun tak pernah mengatakan sesungguhnya aku Yesus, Tuhannya Kristen, menjanjikan surga untuk Paulus. Mana ada? Bahkan dalam Bibel pun tidak dikatakan aku Yesus Tuhannya Kristen, menjamin surga untuk umat Kristen. Nggak ada. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pada hari terakhir akan ada banyak orang memanggil yang menyebut Tuhan, Tuhan. Bukan kami berburu mukjizat demi namamu, bernubuat demi namamu, dan pada hari itu aku akan berterus terang. Yesus akan berterus terang. Apa terus terang dari Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah kau dari hadapanku, si pembuat kejahatan. Orang-orang yang diusir oleh Yesus, orang-orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus. Berdasarkan Matius 7:22 sampai 23, siapa itu yang dipanggil Yesus itu Tuhan? Yang memanggil Yesus itu Tuhan, Bang Muslim, barakallahu fikum. Siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan, bermukjizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Maka Kristen tempatnya di neraka, dibuang oleh Yesus.